Bismillahirrahmanirrahim. Ala awliya illahi ta'ala la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliya wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitab wa huwa asdaqul qaili tabarukan bi dzikril ayah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Al-ayah. Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad wal i'rabi. Sahibul fadilah, para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, wabil khusus guru setempat alladzi lam yudkar ismuhu, yang sangat saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Semoga semuanya senantiasa ada dalam ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahibul wilayah, aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kapolsek, Kang Hasan, Bapak Lurah, RT, RW, Ayah, yang saya hormati, Sohibul Al-Fuqah, segenap panitia pelaksana Maulid Nabi, wabil khusus pengersa Kulance Kang Dadeng, beserta seluruh keluarga besar TOJ. Apa itu? Tran ojek, hebat tukang ojek muludan.
bikin tablet akbar model dia. Hidup ojek. Ya doakeun ku aing kabeh sing asup surga satudang oge. Alhamdulillah, dengan kudrat iradat Allah, pada kesempatan malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka memperingati dilahirkannya Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Kita berdoa kepada Allah dengan berkah maulid Nabi, semoga Allah kuatkan iman dan Islam kita. Dengan berkah maulid Nabi, semoga Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Usaha sing tambah berkah usahana, ngojek sing lupa hasilna, nambah motorna, nambah pamajikan anak. Amin amin. Saya dicakar pamajikan tukang ojek. Emang sudah dari sononya yang namanya perempuan itu licik, maunya menang sendiri. Coba tinggal pun rek lebaran, muni segala diboli, baju hayang nu anyar, rok hayang nu anyar, senal hayang nu anyar, tapi kajeroan sahayang nu anyar kabeh. Padahal dipakai lagi disumputkan. Bagian salaki mati baheula boga kahayang kan pernah laksana. Kepira hayang boga pamajikan anyar. Bari tunggal tahu. Maula dengan berkah Kanjeng Nabi, juga berkah para wali, ampunilah dosa kami, dosa Bapak kami. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika musik boleh nggak pakai musik? Silahkan panitia diputar aja di CD-nya. Kang Edi dibantu sama Kang Edi. Kasihan panitia. Maulaya sholli wa sallim. Buka.
Said Malik Mughafar, juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, adalah untuk mempersatukan kembali umat Islam. Karena pada saat itu umat Islam terpecah belah akibat beda paham. Baheula Islam jeung Islam para saya saling jongklokeun, saling omongkeun. Kalau partai dan organisasi sudah jadi penyebab pecah belahnya umat Islam, masuk partai haram, masuk organisasi haram, cek saha cek aing lain cek batu. Tapi kalau partai dan organisasi menjadi sebuah fasilitas untuk menjalin silaturahmi, maka bisa jadi bagian daripada sunnah. Kenapa? Karena silaturahmi perintah Allah, silaturahmi perintah baginda Rasulullah, silaturahmi dibedakan ke para ulama, itu bagian daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begini kan enak ya Pak? Ya enggak? Gantengnya kelihatan kan? Umat Islam kudu seperti sapu nyerek, ulah seperti anak panah. Anak panah itu memang besar, gede, bari seukeut, tapi lamun ukur sabatan akan mudah dipatahkan dan dihancurkan. Betul apa betul? Umat Islam ini memang umat terbesar di dunia, terbanyak di Indonesia, paling robak di Curug Dengdeng. Tapi kalau tidak ada persatuan dan kesatuan umat Islam masing-masing kumaha aing, percayalah saudara, umat Islam akan mudah diacak-acak dan diobok-obok oleh umat lain yang berbeda akidah. Betul? Jaga kesatuan dan persatuan. Umat Islam harus seperti sapu nyerek. Kecil memang sapu nyerek, tapi manfaatnya lupa jasa. Urang dahar hayang nyehil, sangajan dahar make sono garbu, bu nyehil make nyerek apa sono garbu? Belum ada cerita orang nyehil pakai sendok garpu. Nyeun manisan caruruk tusukna make nyerek, tusuk cilok make, tusuk baso make, baheula aya bejana orang udi ulin ka kota, balik di kota alewoh ngomong kata tangga, ijah di kota masih kenaun tuh aya lain aya wae di dieu kunahan kumaha ibi di kota Malampu mun puting caraang daharun loba teu kudu hese asal boga duit da teu gablek duit mah di kota Keripu. Hayang muli roti teu kudu capek ka pasar da tukang rotina nyamperkeun kaburuan. Hayang muli baso teu kudu capek niangan baso da tukang basona hidang serangan kaburuan. Ngadahar baso lagi genahun make nyerek, teu kudu ngotoran mangkok jeung sendok. Begitu manehna ka kota penasaran muli baso, mang muli baso mang, dina mangkok na plastik bu terserah amang lah, na mangkok kajun na plastik kajun, campur apa murni kumaha amang bae, rek campur kajun murni kanjun, nu penting makami menta nyerek nasi loba, menta nyerek nasi. Akhirnya si ijah modar balik di kota, kagan baso jeung nyerekna dasar upi. Artinya apa? Ahabul ibad ilallah anfa'un nas linnas. Manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang bermanfaat dirinya bukan cuma untuk
dirinya tapi juga untuk orang lain. Ini tukang ojek hebat bikin maulid, dihadiri oleh orang lain segini banyaknya. Mudah-mudahan balung har kabeh tukang ojek. Indah Pak, bermanfaat buat orang lain. Boga harta ulah pelit, bantu orang lain dengan harta. Harta boga tenaga kuat, bantu orang lain dengan tenaga geus kuat. Pikiran masih kuat, bantu orang lain dengan pikiran geus rada pikun, nyarios matiasa, bantu orang lain dengan cariosan. Itu luar biasa. Ningali tatangga kena musibah, ditinggalkan maut ku salakina baraburu nasihatan. Ibi genpai salaki maut motong dipeka sedih, data menggeus takdir ti Allah, mending oge doakeun ku ibi sing dihampura dosana, sing dicaangkeun gugurna. Eta ucapan jika tepira tapi keusina akidah jeung doa saudara. Sungguh Islam tidak memberikan batasan kepada kita dalam berbuat amal soleh. Insya qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatsba'uha ada. Sedekah dengan harta, dengan ucapan itu lebih utama daripada dengan harta tapi bikin orang sakit yang menerimanya. Pokoknya ibu malain sedih ditinggalkan maut ku salaki. Hari itu kunaon ibi penuh tahlil, tahlil sakitu lobana keun bae ibi tong jadi pikiran da kabeh ge kasuguhan lain gitu ogoy kumaha atuh dimulai mimiti tahlil nepi ka ayeuna tujuhna nu tahlil sakitu loba goreng kabeh leuweuh nu kasep hiji-hiji acak. Ibi mah ngaledek ka salaki teh lain ngaledek ogoy. Dan mata macara hati jujur, bibir ngomong bohong hati ngerenyet inkar, bibir ngomong jujur hati ngerenyet tasdik. Betul apa betul? Panen oge sarua gitu jujur. Ningali nu kasep disebut kasep, ningali nu goreng disebut kamu ningali nu goreng disebut kasep, eta mata error. Bisa terpercaya orang buktikan bo. Hei iya mau balik cabai rawit ganteng apa enggak? Bentar ada yang nanya jangkung apa pendek? Jangkung apa pendek? Kurang ajar lu ya. Jadi orang yang jauh-jauh di pojokan ulah sok disarwakeun jeung ka tukang ojek ka kiai mah kirang jantung. Subhanallah, jaga kesatuan dan persatuan. Yang kedua, Maulid Nabi diperingati oleh Abu Sa'id Malik Mughaffar juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk memperbaiki akhlak, menanamkan akidah. Kenapa? Karena Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk melakukan sebuah perubahan. Apa yang dirubah oleh baginda Rasulullah? Ada 3 komponen yang dirubah oleh baginda Rasulullah. Yang pertama akhlak. Apa itu? Moralitas, budi pekerti, tingkah laku manusia. Yang kedua akidah, mentalitas, keyakinan manusia terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu. Yang ketiga muamalahnya. Apa itu? Pola hidup manusia. Karena Allah ciptakan kita sebagai manusia, diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, butuh bantuan orang gitu. Lalu apa masalahnya akhlak yang jadi prioritas? Kata Rasul, akhlak itu ra'sun minal iman, barometer daripada keimanan. Benar dan tidaknya iman seseorang itu perlu ditinggali bersolatna, tinggali tingkah laku. Benar tingkah lakuna, benar solatna. Benar tingkah lakuna, benar
jujur dan tidaknya seorang pemimpin, presiden, bupati, gubernur, hansip, tidak perlu dilihat waktu rapatnya, lihat tingkah lakunya. Kalau benar dia mengayomi rakyat, benar tingkah lakunya. Namun benar dia mengayomi rakyat, berarti dia bajingan, saudara. Benar dan tidaknya iman seorang kiai, ustadz termasuk aing yo, tidak perlu dilihat numpuk kitabnya, pinter ngomongnya, tinggali tingkah lakuna. Benar tingkah lakuna, benar imana kiai. Benar tingkah lakuna, benar tingkah imana kiai. Paham? Kita umat Islam prihatin. Sekarang ini banyak orang dipanggil ustadz, panggil kiai, jadi bangsa. Jadi tuh lihat mantan presiden PKS yang ditangkap KPK itu kiai, saudara. Kiai korupsi goblok. Lamun kiai nges jadi bangsa, bisa-bisa copet jadi maling kelas kakap. Betul betul. Setan kiai korupsi. Pengerjakan air. Jaga akidah. Kita sebagai bangsa prihatin. Orang jinah masuk penjara, banyak yang bela. Keluar dari penjara, tukang jinah dibela-bela, ditonton ku sararea. Siapa coba itu? Lu tahu aja lu ya. Itu si Ariel tuh kurang ajar itu, Bu. Bayangin aja 21 perempuan digarap sendirian, tengajakan air. Udah, lupa yuk ah. Kita umat Islam jangan terpengaruh dengan tayangan-tayangan TV. Anggap itu bagian daripada kebobrokan moral bangsa ini. Ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Prihatin kita. Bahwa rokok diribut-ribut. Rokok haram. Rokok diharam-haram. Ulama banyak yang pasang itu apa salah pasang label sekarang itu. Aing kemarin ningali senal jepit itu labelnya halal, goblok amat. Sanorekakan tolol. Salep kulit labelnya halal. Tapi AO koleson bir bintang, bir bulan, topi miring, duduk kue dengkek. Dari dulu sampai sekarang gak jelas label. Makanya Pak Hasan, mohon maaf Pak Komandan. Pak Komandan tahulah kehidupan saya, kehidupan polisi, ngajar dari dulu di polisi. Artinya saya tahu kehidupan polisi. Bangga saya dengan polisi. Dihujat iya, dicaci iya, tapi juga dicari oleh masa. Itulah jadi polisi. Makanya saya dulu Pak Kapolsek pernah punya cita-cita jadi polisi. Daftar aing ditolak, pendek tuh. Ini gara-gara masalah miras nih, polisi yang kerja mati-matian banyak disalahin masyarakat. Tapi kadang polisi juga nyeleneh. Pabrik miras oplosan diobok-obok, pabrik miras beneran malah diantepin, betul nggak? Saudara hadirin, ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah utus baginda Rasulullah dengan tujuan liutami mamakarimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pantaslah kalau Rasul titip pesan buat kita, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, muliakan anak-anakmu dan didik anak-anakmu dengan pendidikan sopan santun. Muliakan anak-anakmu, jaga mereka, perhatikan pergaulannya. Coba pana ibuna ari budak ke mana?
ulin ulin jeung saha si Asep kebogohna si Asep orang mana sih retek tiraha aku burang geus penting can balik ajun ngaranna budak ngorak bagi pacaran tahu menang diizinan saya depan budak awewe ajun atuh ke balik urunung budak jam 11 kerek balik cek papana Aresia di mana lihat aya deui wae na ganti wae jemaah iroh moal aya di aya kene wae sia desi rada gaulan eta sarboah benar di mana sia sarboah ameng pak ameng ya tengah penting saya teh mikir pan saya teh awewe otak nyerakeun kolot indungna keluar di kamar bermolotot aya naon sih Kang ngaregan budak tuh tinggal itu si Desi itu wayang ieu karek mantap cek indungna ari Akang teh sadar nyarekan budak teh sadar kunaon komo aing ngobah heula keur bobogohan ku sia saminggu disumputkeun age hati-hati korban pergaulan. BKKBN pada tahun 2009 mencatat 75% remaja putri Indonesia statusnya gadis tapi sudah tidak bukan perawan lagi. Na'udzubillah sumanau. Masya Allah. Korban pergaulan itu memang sehari dua hari nggak kelihatan Pak, kemudian baru terasa sirah berat butuh mual utah wah jadi nungna riset kunaon lihat nyaho mak seul asup angin meureun sama dede rok kumano kusro ketika ngesan inungna kedaekeun burung da puguh kulitna hidup isukna deui periksa ke dokter hasilnya apa ini anak ibu ya iya selamat ya Bu sudah positif 1 bulan. Kalau sudah begini siapa yang malu? Kita juga orang tua. Yang rugi siapa? Anda juga yang masih muda, masa depan hancur sama tetangga diledek, rugilah kita jadi manusia. Sekarang banyak nih kasus kayak begini. Tadi mau ngotot kasalaki akhirnya mau datang kasalaki ngomong Pak naon sih ija naon sih ija Rono terus kamu kena kumaha tanggung jawab dah itu dia Pak putus pokoknya aing tayang nyawa tayangan alamatnya si Asep nantu dia Pak kenapa alamat palsu Pak tahu aja lu sama hobinya sama gua dangdut itu gua lah penghasilan sama Ayu Ting Ting cuma nyanyi kumana kena penit kena 10 juta jadi kiai tapi kan mau protesan karena bujur 2 juta karena yang masuk dapur rekaman sudah ngaruh jelema rek manggil mau balik cabai rawit mikir wah mau balik cabai rawit mahal udah 4 juta bohong Ustaz Jamil nggak pernah pasang bandrol dah yang melin tukang ojek Ustaz bakte pasang bandrol bebas mengilain mengamplokkan anak rek 2 juta rek 3 juta mangga rek 5 juta kaji karena ini pakai bandrol bebas
lain naon aing pusing ka pamajikan sok milueun kana urusan salaki balik ngaji lamun seberang bawah tapi gak bete ka aing di mana kan ngaji mana berkatna tadi bare panitia akang mah nyimpang urun karanda siaranda di mana aing kudu anjeun parawan biarin lagi nih Ustaz juga kan manusia tahu. Saudara hadirin, ibu bapak yang dirahmati Allah. Karena itu saya titip pesan, terutama kepada adik-adik remaja putri ini yang masih cantik-cantik ini. Jaga dirimu, jaga kehormatanmu. Oke sayang? Sayangi dirimu sebagaimana Allah telah menyayangi kamu. Oke? Allah sangat sayang kepada kaum perempuan. Allah ciptakan alam ini begitu banyak, dari mulai yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Ada satu alam yang Allah titipkan kepada kaum perempuan, gak pernah Allah titipkan kepada kaum laki-laki. Alam apa itu, Bu? Alam apa? Alam apa? Alam rahim. Dengan alam rahim itulah kaum wanita menjadi terhormat. Pun kalau tidak menjaga alam yang itu, kaum wanita bisa hancur berantakan. Karena itu jaga sayang. Kalau perlu beli kunci gembok, selornya simpen tong dibikin kalau lagi kucing garong. Kasih sama siapa Ustaz? Sama cowok yang sayang sama kamu dan kamu sayangi. Oke? Kapan dikasihnya? Nanti. Kepada siapa? Laki-laki yang gentleman, bukan pengecut. Laki-laki yang berani menjabat tangan bapamu dengan mengucapkan qabul nikah, aku terima nikah Nyi Oda dengan Mas Aun seperangkat alat berat dibayar tunai. Dia mending alat berat daripada Mas 2 gram. Beko harganya beko juta, emas 2 gram 400.000 bodoh. Ini beko. Kaum perempuan martabatnya jauh lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Tuh sampai ada lagunya tuh, Ibu Ola apa? Derajatmu dibanding ayah, kau mengandung melahirkan mendung bekian sama. Subhanallah ya, itu luar biasa. Yang paling bahaya itu kalau yang masuknya ular kasur tuh. Itu lebih bahaya daripada orang yang bedul. Di ciduhan orang bedul paling membarah nganukur kulit. Satu demi takut. Tapi di ciduhan orang kasur salapan bulan dibawa kakupun tedekun cakut. Orang pakai jilbaban disebut soalim. Masih mending dikatain soalim, paling sebab dengan jilbaban botak. Ada tuh tetangga gua gitu ngomong itu, tetangga gua, Ustaz mending ke Umi. Nah, Umi Mataram ngaji, tarama kedium, tarama ngomong batu. Daripada siling mah. Kunaon siling mah? Ngaji ngomongkeun wae batu risya eta. Iseng. Ini zaman teknologi. Zaman apa? Kemajuan iftek kalau tidak beribarengan dengan kemajuan iman dan takwa akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehancuran madaratnya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Buktiin sekarang anak disuruh belajar komputer, ini bapaknya tuh
udah bisa komputer buka situs par. Akibatnya banyak APG yang jadi korban Nokia. Apa tuh? Nikah, ogah, kawin, ya. Nokia nikah, ogah, kawin. Akibatnya banyak tuh. Cewek yang parabola, apa tuh parabola? Hah? Parawan? Kata lu gua mah gak ngomong gitu enggak. Nah, gimana fitnah itu? Gak boleh. Kemajuan iptek jadikan sebagai sarana fasilitas ibadah untuk meraih ridho rahmat Allah Subhanahu. Sekarang nilai, ini lihat nih, kalau kemajuan iptek teknologi tanpa dibarengi oleh akidah, apa yang terjadi? Uluk salam aja, uluk salam itu kan doa, Pak. Sekarang udah disingkat, kirim SMS sama pacar tuh begitu. ASS WRWP kepada Yayang Kunang jauh di sana. Padahal di mana Pak gigir-gigir kalau kirim pun jawab kabogohna wa aas WRWP. Yayang nanti ketemu di sana ya, tempat biasa malam. Di mana? Wah, pohon jengkol. Anak sekarang naudzubillah subhanallah. Jadikan kemajuan teknologi untuk menjalin silaturahmi. Lihat dulu kita pengen punya teman banyak, susahnya bukan main. Udah ngaprak kayak itu kadir, sekarang nggak perlu ngaprak pengen punya teman banyak. Cukup di rumah, di kamar, ambil HP, tinggal buka pas cebok, selesai. Ah, iya tadi gua ngomong apa? Nah, itu mah kan bahasa Inggris, lu ngomong bahasa begini ya. Nah, kalau kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan iman, percayalah rasa gengsi yang akan datang, malu hilang. Bisa-bisa Allah yang dicekek ku anak hayang HP tuh ngerti hayang naon saya teh HP bah bangus nu kamari butut hayang nak BlackBerry bah. Hah? Nah, tadi ngomong apa? Iya ngomong gitu kan? Ya udahlah gimana gua aja gua ceramah lagi ya. Gua kan dibayar ngomong BlackBerry aja gua jadi duit. Maka agak ya, subhanallah, prihatin kita. Jadikan kemajuan zaman untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, raih rahmat Allah, raih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya daripada Allah Subhanahu. Insyaallah saudaraku, lain waktu kita ketemu lagi. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.